in Pediatric Dentistry sejak tahun 2018 di Universitas Padjadjaran. Kemudian beliau adalah pakar di bidang spesial care dentistry, psikolog saintis, kemudian sekretaris profesor di Universitas Padjadjaran tahun 2020 hingga 2025. Karya-karya beliau yang telah dipublish di publication internasional ini sangat banyak sekali, tidak kurang dari 38 karya telah beliau tulis. Dan pada pagi hari ini beliau akan membawakan materi sebagaimana tadi yang telah disampaikan dalam Tilawatul Quran oleh Ananda Safa Nur Aulia, yaitu berkaitan dengan Lebaran Fit, tetap aktif di tengah hidangan Lebaran. Masya Allah, ini kita puasa diminta untuk mengendalikan semuanya. Nah, bagaimana ini nanti kalau sudah Lebaran dengan segala macam hidangan, sebagaimana ada di dalam surat Al-Maidah, ini hidangan yang diturunkan oleh Allah dari surga. Nah, ini monggo nanti Prof. Arlet, kami semuanya siap menyimak, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya yang hadir di Zoom ini, dan nanti bisa kita sampaikan, kita tularkan kepada semua keluarga besar kita, teman-teman kita. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin Imam Sensei, silakan. Prof. Arlet, waktu sepenuhnya kami persilahkan. Monggo, Prof. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa bertemu kembali ya. Ini pertemuan ketiga kalau tidak salah ya. Sebelumnya ada waktu pas awal pertengahan pandemi sama kemudian yang tadi Ustadz Arief sebutkan, dan ini yang ketiga ya. Terima kasih Prof. Imam atas kesempatannya untuk sharing lagi di antara Bapak dan Ibu sekalian. Saya izin share screen dulu. Tadi juga sudah disebutkan ya oleh baik itu oleh Ustadz Arief maupun oleh Sensei Prof. Imam ya, bahwa alhamdulillah kita insya Allah dalam beberapa hari ke depan ini akan bertemu kembali dengan suasana Idul Fitri ya, yang tentunya penuh berkah ya. Setelah sebulan penuh kita melatih diri dengan puasa dan berbagai ibadah, nanti insya Allah saat Idul Fitri ini kita merayakan dengan penuh kemenangan ya. Nah, di sini saat Idul Fitri atau Lebaran ya, kita mungkin lebih santai kalau menyebutnya dengan Lebaran ya, gimana selalu akan membawa suasana hangat ya, silaturahmi, kemudian tawa di antara keluarga, dan tentu saja hidangan khas yang menggoda ya, di mana ada opor, ada rendang, kemudian ada kue-kue yang tentunya manis ya, kue-kue manis yang semuanya menggoda ya, di mana pada saat kita sebulan penuh ini berlatih untuk menahan diri, untuk tidak makan berlebihan, dan dengan berpuasa. Nah, bagaimana pada saat kita menghadapi Lebaran ini? Dan pada saat Lebaran juga kita semua ada dalam suasana libur ya, libur dari pekerjaan ya, libur dari kerja. Nah, di sini sebenarnya untuk judulnya ya agak tricky, tetap aktif di tengah Lebaran, ya, hidangan Lebaran.
Nah, aktif di tengah hidangan Lebaran di sini sebenarnya artinya bukan kita lari-lari kecil di sela kita makan rendang atau senam di samping nastar gitu ya. Tapi dan bukan pula ya kita aktif ngunyah tanpa henti dari pagi sampai malam, karena pada saat Lebaran itu kita sudah tidak berpuasa ya. Nah, yang dimaksud di sini adalah meski kita di tengah suasana Lebaran yang banyak dengan makanan, itu kemudian juga waktu luang, nah tubuh kita ini tidak ikut libur ya. Kita harus tetap bisa dan juga perlu untuk menyelipkan aktivitas fisik yang ringan agar tubuh kita bisa tetap bugar ya. Misalnya kita melakukan gerakan-gerakan kecil, tapi niatkan ya. Jadi kita dengan niat yang besar karena menjaga kesehatan juga adalah bagian dari rasa kita bersyukur atas nikmat sehat yang diberikan oleh Allah ya. Nah, kita jadi bagaimana nih kita tetap aktif saat Lebaran, saat libur Lebaran tanpa kehilangan esensi silaturahmi. Di sini Islam ya adalah agama yang mendorong keseimbangan antara ibadah dan juga menjaga tubuh yang merupakan amanah dari Allah ya. Nah, ada firman Allah di surat Al-Qasas 77 yang artinya adalah, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu ya, kebahagiaan di negeri akhirat, dan jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Di sini maknanya adalah kita perlu menjaga diri ya, termasuk kesehatan jasmani. Selain kita tentunya kita menjaga kesehatan rohani, juga jasmani ya, karena balik lagi tubuh kita adalah bagian dari amanah hidup kita selama di dunia. Nah, sekarang bagaimana sih kenapa sih kita harus tetap aktif saat Lebaran gitu ya? Kan sedang libur gitu ya, kita selama 11 bulan itu kita aktif ya. Maksudnya aktif itu ya kalau yang olahraga rutin tiap hari, kemudian yang bekerja aktif, kemudian pada saat puasa kita mulai menurunkan ritmenya karena sedang berpuasa dan ingin lebih fokus lagi ibadah. Nah, pada saat libur Lebaran itu kenapa kita justru harus juga aktif kembali gitu ya? Padahal itu kan saat yang libur ya, di mana kita bisa berkumpul dengan keluarga, kemudian juga ya saatnya lah setahun sekali kita menikmati hidangan-hidangan yang misalnya di hari-hari sebelumnya itu kita hindari ya. Nah, pada saat Lebaran itu makanan yang ada adalah mayoritas yang tinggi kalori ya, ada lemak, kemudian juga penganan-penganan manis ya, seperti kue-kue kering itu adalah makanan yang tinggi kalorinya. Nah, dengan asupan yang seperti ini, kalau misalnya kita biarkan, itu akan menimbulkan suatu risiko ya, risiko berat badan naik ya. Jadi timbangan bergesernya ke kanan, bukan bergeser ke kiri. Bergeser ke kiri artinya dia turun berat badan, ini kita ke kanan gitu. Dan juga mungkin di antara Bapak Ibu biasanya di awal-awal setelah selesai berpuasa ya, jadi pada saat Lebaran itu mulai ada gangguan pencernaan. Karena apa itu? Karena pada saat kita sebulan penuh itu berpuasa, tubuh kita itu sudah dilatih ya dengan pola makan yang berubah ya, yang tadinya adalah kita dengan pola makan sehari-hari bisa 3 kali sehari makanan besar dan mengemil bisa setiap saat kita inginkan. Nah, pada saat berpuasa itu kita berubah. Nah, kemudian pada saat kita Lebaran makanan atau asupan makanan ini tidak kita kendalikan, ini akan membuat pencernaan kita istilahnya kaget ya, makanya suka ada gangguan pencernaan di situ. Nah, dengan kita melakukan aktivitas fisik ini akan menjaga
metabolisme dari tubuh kita, dan mood juga kita akan tetap stabil ya, karena misalnya kita saat Lebaran ini kita asupan hidangannya ya kita menyesuaikan dengan suasana Lebaran gitu. Tapi dengan adanya aktivitas fisik itu akan terjadi keseimbangan ya. Jadi intake yang kita gunakan, asupan yang kita makan, ini akan kita gunakan juga sebagai sumber energi kita melakukan aktivitas. Ya. Nah, ini ada hadis ya. Jadi hadis HR Muslim bahwa mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan atau daripada mukmin yang lemah. Ya. Nah, kita sebenarnya untuk aktivitas apa sih yang sebaiknya dilakukan saat liburan ya? Karena kita liburan Lebaran itu ya rata-rata orang Indonesia mudik, ketemu dengan keluarga yang selama setahun mungkin tidak bertemu ya. Jadi saudara-saudara, kakak adik kita ketemu, kemudian juga dengan orang tua. Nah, kalau misalnya kita beraktivitas atau berolahraga yang berat-berat gitu ya, kita akan mungkin kita akan menganggap akan kehilangan waktu ya, kehilangan waktu dengan keluarga tersebut, padahal saat inilah momen untuk bertemu dengan keluarga. Nah, jadi sebenarnya kita bisa membuat suatu strategi ya. Strateginya adalah kita lakukan olahraga atau aktivitas fisik yang ringan saja. Yang penting ada aktivitas selama liburan Lebaran ini. Ya, misalnya jalan kaki pagi, sore bersama keluarga ya. Kemudian juga stretching itu perlu ya, karena kita juga perlu mengendurkan otot-otot yang selama ini digunakan ya, selama aktif ya. Bisa jadi stretching atau bisa yoga ringan, itu sebenarnya itu bisa dilakukan di rumah ya, kita dengan keluarga gitu, sama-sama stretching. Panduan-panduannya banyak sekali sekarang di YouTube, itu bisa kita lihat ya, kita lihat yang disesuaikan dengan bagaimana kondisi kita ya. Kemudian juga bisa body weight training ya. Body weight training kan harus di gym gitu, tidak selalu harus di gym. Kita bisa menggunakan barang-barang yang ada. Misalnya kita memerlukan dumbbell tidak ada, itu bisa kita gunakan adalah botol air mineral yang terisi itu kan lumayan, 600 mili, itu berarti sekitar 600 gram ya. Jadi bisa kita gunakan, atau kita bisa gunakan yang lebih besar ya, itu untuk weight training. Itu bisa, atau juga kita weight trainingnya dengan menggunakan body weight ya. Jadi body weight adalah beban yang ada di tubuh kita. Kita melakukan squat ya, squat itu yang setengah jongkok ya. Kemudian push up atau plank seperti itu. Dan jangan lupa bahwa aktivitas rumah tangga juga adalah gerak fisik, walaupun aktivitas rumah tangga tidak bisa disamakan dengan olahraga ya, tapi itu juga akan membuat tubuh kita aktif juga gitu ya. Jadi ya pada saat libur Lebaran di rumah orang tua biasanya ART ya, asisten rumah tangga juga kan mudik ya. Jadi ya kita bisa membantu untuk beres-beres rumah, seperti itu adalah suatu hal yang positif juga kita lakukan ya. Oke. Nah, bagaimana sebenarnya kita membuat suatu olahraga itu menyenangkan dan konsisten ya. Nah, pada saat Lebaran ini kita kan tadi mengajak keluarga ya ikut bersama berolahraga gitu, beraktivitas fisik. Kita bisa juga mengajak supaya yang lain juga tertarik untuk ikut. Kita bikin mini challenge ya. Kita bikin mini challenge itu misalnya kita buat lomba kecil-kecilan lah, tantangan kecil-kecilan. Misalnya selama libur Lebaran ini di seminggu itu, atau kita buat misalnya 3 hari selama awal Lebaran, dari hari pertama, kedua, dan ketiga itu harus berolahraga misalnya 15 menit di pagi hari, misalnya itu kita bareng-bareng seperti itu. Atau enggak kita bisa challenge langkah ya, berapa langkah yang kita patok, kita
ditargetkan dalam sehari ya. Memang ada suatu penelitian bahwa 10.000 langkah. Oke lah kalau sekarang kita turunkan misalnya, karena kan kita mengajak anak-anak yang lebih kecil, kita challenge misalnya bisa melakukan ya sekitar 1.000 langkah di pagi hari aja gitu, di pagi hari. Nah, nanti hadiahnya apa? Tuh hadiahnya juga tidak usah besar-besaran, misalnya hadiahnya yang, tapi itu akan membuat fun, akan membuat tertarik, akan membuat suasana kekeluargaan lebih hangat. Nah, waktu yang terbaik itu untuk beraktivitas fisik adalah sebelum makan besar ya. Jadi misalnya kalau pagi hari sebelum makan pagi ya, setelah selesai ibadah subuh gitu, kita menyambut matahari pagi itu dengan aktivitas fisik dulu ya. Atau juga sore menjelang maghrib ya, itu adalah saat yang sebenarnya waktu yang terbaik untuk berolahraga ya. Kemudian juga kita bisa menggunakan lagu-lagu yang membuat semangat, atau juga mungkin ada yang senang atau yang justru lebih bersemangat kalau ikut mendengarkan murotal seperti itu bisa dilakukan ya. Yang penting adalah kita merasakan suatu kebutuhan akan aktivitas fisik ini ya, sehingga akan terjadi atau akan terjalin konsistensi kita berolahraga. Oke. Nah, ini juga ada motivasi ya dari HR Al-Hakim. Barang siapa hari ini lebih baik dari kemarin, maka dia beruntung. Nah, artinya adalah kita ingin menjadi better me dulu. Nah, jadi kita ingin menjadi lebih baik dari hari yang kemarin. Misalnya kemarin kita aktivitas fisik misalnya ya, karena di sini konteksnya aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik misalnya kemarin itu kita bisa melakukan squat sampai 10 kali squat. Coba hari ini misalnya konsisten dulu gitu. Kadang-kadang kan kita misalnya karena kemarin habis squat pegel-pegel nih gitu, kita nggak mau untuk olahraga lagi. Nah, kita coba hari ini kita konsistenkan, coba lagi 10 kali squat lagi gitu. Walaupun dalam keadaan masih pegal-pegal, tapi kita coba seperti itu ya. Oke. Nah, ini memang paparan saya memang tidak banyak ya, karena saya berharap bisa sharing gitu bagaimana kita melakukan aktivitas fisik selama libur Lebaran ini. Dan mungkin yang pengalaman yang saya lakukan adalah adanya suatu komunitas di mana kalau saya ini ada komunitas lari ya. Jadi pada saat libur Lebaran itu digunakan untuk istilahnya lebaran, tapi nulisnya lebarun. Jadi melakukan lari di hari-hari saat kita libur Lebaran. Nah, itu sebenarnya adalah suatu ajang silaturahmi juga, di mana kita bisa bertemu ya, karena kadang-kadang kalau pada saat libur Lebaran itu kita akan lebih banyak dengan keluarga ya. Nah, dengan teman-teman ini kadang kita agak seperti tidak ada waktu ya kita. Nah, tapi dengan ada suatu kegiatan yang melibatkan komunitas, ini akan menjadi suatu strategi malah untuk kita bersilaturahmi dengan teman-teman ya. Nah, disitulah saya lihat juga di beberapa kota saat ini, karena di sini terutama olahraga lari ya adalah suatu tren ya di kota-kota, beberapa kota di Indonesia. Saya lihat juga sudah ada menawarkan acara Lebaran ini ya, lebarun ya. Jadi bagaimana mereka mengajak untuk ada challenge berlari pada hari-hari awal libur Lebaran gitu. Nah, sebagai penutup adalah kita berolahraga itu adalah bentuk syukur atas tubuh yang sehat ya. Kita untuk kita hidup tetap sehat, selain kita asupan makanan yang baik, kita juga perlu melakukan atau melatih fisik kita ya. Fisik kita dilatih bukan untuk maksudnya ada kadang-kadang toh kita tidak akan menjadi atlet ya gitu. Kenapa sih harus selalu aktivitas fisik? Nah ini sebenarnya suatu
pikiran yang harus kita hindari ya. Walaupun kita tidak mempunyai goal untuk prestasi di bidang olahraga, tapi kita perlu membentuk tubuh kita agar tetap sehat di usia-usia tertentu ya maksudnya. Jadi kita bisa dengan kita tetap sehat dan kita tetap aktif, kita lebih bisa banyak beribadah ya. Nah, kemudian juga karena kita bukan atlet gitu ya. Jadi sebenarnya olahraga itu tidak perlu lama ya. Cukup konsisten kita lakukan. Konsisten di sini tidak perlu tiap hari, kita juga harus memikirkan tubuh kita. Tapi konsisten itu misalnya dalam seminggu itu kita beraktivitas fisik dalam seminggu nanti ada sesuai dengan usianya. Misalnya untuk usia saya itu sekitar 180 menit dalam seminggu ya. Berarti itu adalah 3 jam. Nah, 3 jam itu kita bagi ya. Kita bagi dalam seminggu, dalam 7 hari berapa per harinya. Atau misalnya kita bisa setiap selang sehari itu selama 1 jam seperti itu. Itulah saya kembalikan bagaimana kita mengaturnya. Nah, kemudian juga mari kita jadikan Lebaran ini titik awal kebiasaan sehat yang baru ya. Dengan saya berharap dengan presentasi saya ini akan menggugah akan mulai aktif lah ya. Jadi karena kita tidak mau nih timbangan kita bergeser ke kanan, kita akan mulai aktif dan mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan ini berkesinambungan, jadi menjadi suatu kebutuhan untuk dilakukan setiap hari di kemudian harinya gitu. Itu saja mungkin nanti kita kita sharing aja, kita sama-sama berkomunikasi di sini ya. Nah, terakhir mungkin sebagai penutup bahwa ada firman Allah di surat Al-Ra'd 11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi motivasi itu harus datangnya dari diri sendiri ya. Motivasi dari orang lain itu adalah penguatan eksternal, tapi harus ada niat dari diri sendiri untuk merubah ya. Jadi mulai hari ini mudah-mudahan setelah acara Mapara ini, ayo kita pilih satu gerakan sehat yang bisa dilakukan setiap hari meskipun libur gitu. Ya, mungkin selesai presentasi saya. Kita berkomunikasi langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.